resepsi aku itu memang bener-bener waktu yang bahagia tapi juga sedih ya guys ya. Jadi sedih ya guys ya, sebenarnya sedih. Kenapa? Jadi teman-temannya Julian tuh banyak yang gak datang ya guys ya. Jadi banyak banget ya guys ya teman-teman Julian yang nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa teman Julian yang nggak datang ke pernikahan aku. Sedih sih guys, tapi jadi aku ceritain ya guys ya. Pernikahan aku itu digelar pada tanggal 16 Juli 2016 guys. Oke. Dan tanggal 14 Juli 2016 dimana itu adalah hari kemerdekaannya negara Prancis ya guys ya. Jadi itu kayak pemerintah di sini tuh mengadakan kayak pesta kembang api lah istilahnya untuk memperingati hari kemerdekaan istilahnya gitu. Dan tanggal 14 Juli 2016 itu guys attack ya. Dan ratusan orang yang meninggal ya guys ya. Dan tetangga aku di sini juga ada yang maksudnya melihat langsung. Alhamdulillah dia nggak jadi korban, hampir menjadi korban, tapi karena dia itu nggak bisa parkir guys, nggak dapat parkiran. Sebenarnya aku dan keluarga besar aku yang nginep di sini ya, itu tuh pengen banget ke Nice ya, ke dimana pesta kembang api itu diadakan. Tapi males ya, semuanya udah pada capek karena kan memang 2 hari sebelum kita nikah itu udah siap-siap. Setelah itu kita juga kayak jalan-jalan gitulah sama temen aku, sama keluarga besar aku ya, sebelum hari H pernikahan itu. Jadi malam itu kita udah capek banget dan kita nggak mau kemana-mana. Jadi kita itu karena di tempat aku ini kelihatan ya guys ya, jadi kayak kembang apinya tuh kelihatan banget dari sini. Jadi kita bilang ya udah kita nggak usah kemana-mana. Dan waktu itu jam 1 kalau nggak salah, jadi jam 12.30 malam itu kita udah mau tidur semua. Jadi kita balik ke kamar masing-masing, udah tidur sedikit. Jadi aku tuh udah ketiduran gitu kan, tiba-tiba itu HP, telepon rumah semua itu berdering guys, yang bener-bener kayak rame banget. Jadi telepon rumah itu yang nggak berhenti sama sekali sampai kita semua bangun. Dan akhirnya waktu kita angkat telepon itu adalah tetangga kita yang nanyain, kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, keluarga kamu nggak apa-apa. Yang bener-bener mereka tuh paniknya setengah mati. Yang kamu di mana? Yang nggak hanya satu tetangga ya guys ya. Jadi tetanggaku itu semuanya nelpon, semuanya saling menelpon ya. Mereka itu kayak semuanya pada nanyain ya kalau kita baik-baik saja. Dan disitulah aku tahu bahwa ada itu ya, memang banyak yang meninggal guys. Dan salah satu atau nggak salah satu sih, jadi ada beberapa temannya Julian itu yang datang dan mereka itu trauma berat ya guys ya melihat kejadian itu, sangat-sangat trauma. Dan ada beberapa orang yang sampai takut keluar rumah ya. Jadi beberapa teman yang mengalami, yang ngelihat kejadian itu, mereka nggak datang ke pernikahan aku. Jadi aku mengerti banget guys ya, kalau memang gila aja ya guys ya, sumpah. Kalau misalnya aku ada di posisi mereka, aku juga bakal takut banget kemana-mana, bakal trauma melihat itu semua. Oke, lanjut. Jadi memang di sini tuh guys kita semua pada nangis, semua orang nangis karena kita mendoakan juga semua korban-korban dari aksi itu guys ya. Jadi tuh bahagia tapi campur sedih-sedih gitulah guys. Oke, lanjut. Jadi di sini semua aperitifnya ya guys ya, di rumah. Ada anak aku baru bangun. Nah setelah itu kita ke Chateau Saint-Martin, yaitu di sini ya. Nanti aku liatin nih. Ui sayang. Anaknya siapa? Oh yo guys, jadi ini dia yang aku bilang Chateau Saint-Martin. Ini dia chatonya yang dimana aku juga nikah di situ ya guys ya. Nah itu dia, jadi tuh bener-bener samping rumah aku doang. Tuh. Oke, lanjut ya guys. Nah kalau misalnya kalian sudah lihat tuh ya tadi yang chatonya tadi yang aku tunjukin tuh cuma di depan aku doang nih.
Jadi di sini itu kita menuju ke chateau ini ya, Chateau Saint-Martin. Jadi chateau itu adalah istana lah istilahnya guys, istana. Jadi sekarang itu jadi hotel bintang 5 ya guys ya. Dan Chateau Saint-Martin ini wow banget. Yang bener-bener indah banget di dalamnya. Nanti kalian bisa langsung cek kalau misalnya kalian mau cek Chateau Saint-Martin apa namanya? Vence ya. Jadi mungkin ini kalian bisa lihat tulisannya tuh Chateau Saint-Martin. Jadi ini guys ya view-nya ya, lihat nih, bagus banget ya guys ya. Jadi itu bener-bener pernikahan yang sangat indah ya guys ya, lihat tuh. Tuh. Jadi seperti ini view-nya. View-nya kalau misalnya kalian lihat, tuh. Ini teman-temannya Julian ya. Jadi kita di sini makan siangnya di sini ya guys ya. Jadi kita semua pada pakai bunga kayak ala-ala Bali gitu. Jadi ini adalah makanannya ya. Jadi sempat kita foto juga makanannya. Tuh. Ini foto aku dan Julian. Tuh, jadi ini view di depan hotelnya tuh seperti ini guys ya. View di depan hotel. Ini semua keluarga besar ya dan teman-teman. Nih. Bener-bener di dalam Chateau Saint-Martin itu guys bagus banget. Tuh. Jangan salah guys ya, ini ini bukan Julian ya, ini ponakannya Julian nih. Ponakannya Julian, ini sahabat aku, sahabat aku. Nah, setelah itu kita balik lagi ke rumah guys ya. Jadi ada tradisi di sini itu ada kue gini, namanya itu pièce montée ya. Jadi itu kayak karamel gitu guys, dalamnya ini enak banget. Ini adalah favorit aku. Jadi kayak apa sih namanya, kayak afternoon tea-nya kita lah. Balik lagi ke rumah dan kita ada afternoon tea bareng semua keluarga ya. Dan teman-teman. Besoknya itu piknik guys ya. Tapi karena aku sakit guys, jadi aku tuh nggak ke piknik ini. Oke. Habis guys, jadi itulah dia album dari pernikahan aku yang di Perancis. Setelah itu aku akan nunjukin kalian album pernikahan aku yang ada di Bali. Jadi ini guys cuma ada 17 orang yang hadir di pernikahan aku yang di sini ya. Bisa bilang di pernikahan tapi kayak mengulang gitulah. Apa sih mengulang pernikahan. Jadi budgetnya pernikahan kita tuh bener-bener nggak setara dengan budget ratusan juta ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau lihat tuh ya guys ya, di Canggu tepatnya. Tuh. Jadi ini dekornya juga aku yang buat guys ya. Dan juga dibantu dengan teman-teman lain yang pasti. Jadi ada 17 orang doang guys ya. Ini kita ada penari Bali gitu, dan ini adalah kita bawa kayak apa sih namanya ini ya, mahar ya, dori. Jadi mahar kita itu guys 160.716 rupiah. Jadi ini 16 itu 16 Juli 07 itu Juli, 16 itu 2016 guys. Jadi itu tanggal pernikahan kita ya, 16/07/16 atau di sini 160.716. Tuh lucu ya. Setelah itu ya di sini kayak ijab kabul lah istilahnya. Ada keluarga, ada bapakku. Nih. Setelah itu ini sahabat-sahabat aku. Tuh. Nih.
dan juga keluarga aku. Nah guys, jadi cuma ada 17 orang doang. 17 orang doang guys. Tuh, cepet ya. Jadi ya begitulah. Benar-benar cepet, 17 orang. Jadi di sini waktu pernikahan di sini tuh cuma mengundang 70 orang, dan di Bali itu udah termasuk aku, mamanya, papanya, dan orang tuaku juga. Jadi itu totalnya ada 17 orang. Dan aku juga mau share ke kalian gimana sih buku nikah di Perancis. Pasti kalian mau tahu kan gimana sih buku nikah pernikahan sipil di Perancis itu. Apakah kayak buku kalian yang warna hijau dan warna merah tua itu? Enggak guys, jadi buku nikah kita itu hanya selembar kertas, guys. Jadi itu kayak akta pernikahan ya. Jadi ini tuh akta pernikahannya, tapi ini kopinya doang ya. Dan kalau misalnya kalian itu kayak mengurus administrasi atau apapun, kalian tuh harus memperbaharui akte pernikahan kalian. Jadi ini adalah salah satu kayak apa sih namanya, update akte dari pernikahan aku dan Julian. Kenapa? Karena kalau misalnya administrasi di sini tuh takutnya ya guys, kita tuh sudah cerai atau apapun itu. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya kita mau cheating, mau kayak menipu atau apa gitu ya guys, ya mungkin adalah orang yang seperti itu. Jadi kita tuh harus memperbaharui dari tanggal yang kita mau buat sesuatu, misalnya buat apa namanya, mungkin seperti carte de séjour ya, kayak apa sih namanya, kayak KTP ku lah, KTP residen sini itu misalnya kayak gitu ya. Jadi aku harus ngurus namanya itu apa ya, extrait d'acte de mariage. Jadi itu kayak istilahnya update-nya dari akte mariage aku lah, supaya kita tuh tahu kalau misalnya aku masih dalam status pernikahan dengan Julian, nggak cerai gitu ya. Nah setelah itu ini ada kakak ya. Jadi kebalikannya guys, kalau misalnya di Indonesia itu kan apa namanya, kayak buku nikah itu kan kayak buku gitu ya, dan di sini kertas. Nah kalau di Indonesia kebalikannya, kalau kartu keluarga atau kakaknya di Indonesia itu kan selembar kertas, tapi kalau di sini itu buku. Jadi namanya di sini livret de famille ya, jadi kayak kartu keluarga lah istilahnya, jadi buku keluarga. Jadi di sini itu ada apa sih namanya, kayak identitas aku dan Julian, pernikahan kita, siapa orang tua kita, dan aku tanggal lahir di mana dan sebagainya ya. Dan setelah itu di lembar-lembar selanjutnya ini semuanya untuk anak ya guys ya. Kalau misalnya kalian punya anak, jadi karena aku punya anak satu doang, jadi di sini itu kayak identitasnya si Evan ya. Jadi anak pertama apa sih namanya, laki-laki, tinggalnya di mana, lahirnya tanggal berapa, jam berapa, terus itu namanya dia siapa, setelah itu seks ya, jadi apa namanya, jenis kelaminnya apa, lahirnya di mana, setelah itu dicap di legitimasi sama ini Marie de Cansion-Mer, di mana tempat anak aku lahir. Oke, jadi di sini tuh nanti ada semua. Kalau misalnya aku punya anak kedua, jadi nanti di sini anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Jadi satu aja guys ya, satu dulu. Oke, jadi gitulah guys perbedaannya buku nikah di sini dan buku nikah di Indonesia. Jadi selembar kertas gini guys ya, akta de pernikahan dan juga kakak, kartu keluarga. Nah jadi ini penting banget guys, jadi aku akan kembalikan ke suami aku dan harus disimpan baik-baik, nggak boleh hilang, nggak boleh lecek sih nggak apa-apa, asal nggak hilang aja guys ya. Oh ya, jadi kalau di Indonesia guys ya, kalian tuh kan kayak ngasih amplop gitu ya. Kalau di sini tuh kita bikin kanyot guys. Jadi kita itu menunjuk satu travel agent yang akan mengurus kayak honeymoon kita. Jadi tuh orang-orang yang datang di pernikahan aku itu bisa kayak nyumbang lah istilahnya, kayak nyumbang apa ya, untuk honeymoon aku dan Julian. Jadi tuh kadang-kadang guys, terserah kalian sih, kalau misalnya pasti tuh mereka nanya ya guys ya, kalian tuh mau barang atau apa sesuatu yang dibutuhkan, karena aku di sini udah di rumah sendiri ya guys ya. Jadi untuk kayak barang-barang kayak misalnya kompor, piring, gelas, itu semua aku sudah ada. Jadi aku tidak membutuhkan kayak mesin apa ya namanya, misalnya kayak rice cooker, atau kalian bisa kalau misalnya
kalian menikah di sini dan kalian itu punya rumah baru dengan suami kalian. Jadi tuh aku bisa kayak jadi aku tuh butuh rice cooker, misalnya gelas, piring, dan lain-lain gitu kan. Jadi kalian tuh bisa kasih tahu ke orang-orang yang akan datang ke pernikahan kalian, untuk mungkin ada salah satu mereka yang memikirkan untuk membelikan barang-barang yang kalian butuhkan itu sebagai hadiah pernikahan. Jadi itu terserah kita. Tapi karena aku sama Julian tidak membutuhkan barang-barang itu lagi, dan aku cuma membutuhkan uang untuk pergi ke suatu tempat untuk honeymoon ya guys. Travel agent yang aku tunjuk tadi itu yang akan mengatur perjalanan honeymoon aku dan Julian itu akan memberikan nomor account ya, kayak nomor account sementara. Jadi orang-orang yang akan datang ke pernikahan aku itu sudah tahu nomor account itu, dan mereka bisa nyumbang di situ berapa saja yang mereka mau gitu ya. Jadi nanti itu setelah terkumpul itu nanti travel agent akan kayak ngasih tahu aku gitu. Jadi itu kayak berapa gitu loh di dalam account itu, dan mereka itu book semua hotel, pesawat dan lain-lain. Jadi kayak mereka itu yang akan mengatur semua perjalanan honeymoon aku dan Julian gitulah, saya dari uang yang orang-orang tadi itu kasih. Jadi gitu guys. Jadi itu lebih kayak bermakna gitulah. Kalau misalnya kayak barang atau apa gitu kan kayaknya bisa kita beli sendiri ya, kalau misalnya aku butuh kayak tapi kalau misalnya yang kayak gini ya guys ya, kayak trip, honeymoon trip gitu, bener-bener aku tuh kayak berterima kasih gitu, yang kita bakal ingat itu seumur hidup gitu loh guys, gitu ceritanya. Jadi guys, saran dari aku, buatlah pernikahan kalian itu bener-bener sakral mungkin. Jadi aku tuh jadi pernikahan aku di sini guys, aku tidak perlu untuk standing atau berdiri di pelaminan aku selama berjam-jam satu hari, dan hanya salam-salaman gitu, terima kasih ke orang-orang yang belum tentu aku kenal, yang dimana aku akan mengingat itu seumur hidup aku. Aku bersyukur sekali guys, aku tidak memiliki pernikahan yang seperti itu, karena aku tidak mau mengingat pernikahan aku itu hanya sekedar berdiri di pelaminan, menyalami semua orang yang belum tentu aku kenal. Of course kalau misalnya itu teman aku, sahabat aku yang datang, of course aku senang banget ya guys ya. Tapi sisanya itu loh, orang-orang yang mungkin ratusan orang lain yang aku belum tentu kenal, yang memberikan aku selamat dan makan dan pulang, itu kayaknya kurang berkesan ya. Kalau menurut aku itu kurang berkesan sama sekali. Dan aku tidak mau mengingat pernikahan aku tuh sebagai hal yang capek banget sih, siapa sih ini, siapa sih itu. Jadi benar-benar pernikahan aku itu guys, kalau aku bisa bilang pernikahan yang tidak akan aku lupakan seumur hidup. Sederhana tapi benar-benar dikelilingi dengan orang yang aku cintai ya guys ya, dan suami aku cintai gitu guys. Jadi benar-benar itu tuh penting banget ya guys ya, penting banget. Kalau misalnya kalian tuh harus menikmati pernikahan kalian yang cuma sekali seumur hidup, bukan hanya karena gedung, dekorasi kalian yang super wow, yang didatangi oleh 1000-2000 orang ataupun lebih, dan menghabiskan dana yang sangat wow. Tapi kalian itu tidak terlalu menikmatinya. Jadi jangan sampai kayak gitu guys ya. Jadi mungkin ada orang kan beda-beda guys ya, mungkin dengan sesuatu yang seperti itu kalian tuh bisa merasa puas atau kalian merasa bahagia di pernikahan kalian, di resepsi kalian, itu it's okay. Jangan dijudge ya guys ya dari judge aku yang seperti ini, karena aku benar-benar tidak menyinggung orang yang punya pernikahan besar-besaran tapi mereka nggak kenal tamu mereka. Nggak guys. Jadi ini tuh benar-benar dari sudut pandang aku ya guys ya, jangan dijudge ya guys ya. Jadi itu adalah hak mereka, ini hak aku. Bagaimana resepsi yang kalian mau itu adalah tergantung dari diri kalian sendiri dan tergantung dari aku, karena itu pernikahan aku dan aku menikmatinya. Mungkin kita nggak pernah tahu kalau misalnya walaupun mereka berdiri seharian mereka tetap senang, kita kan nggak tahu. Jadi gitu guys, dari sudut pandang pernikahan aku dan cerita dari pernikahan aku, dan aku sudah nunjukin kalian juga ya tentang buku nikah dan juga surat akte
akte pernikahan dan juga kakak aku guys ya. Oke guys, jadi gitu aja cerita resepsi pernikahan aku dan Julian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan sekilas tentang pernikahan di sini, kalau misalnya mungkin kalian yang mau menikah dengan orang Perancis, kalau misalnya kalian mau tahu apa aja dokumennya, tapi mungkin kalian udah tahu ya apa aja dokumennya. Jadi kalau misalnya apapun itu pertanyaan dari kalian seputar konten aku hari ini, kalian langsung bisa aja komen di bawah. Oke guys, semoga kalian suka dan terhibur dengan cerita aku ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you so much for your support dan see you on my next video. Bye-bye!